Karena urusan tanah ini saya tidak tahu menahu sama sekali. Kalau urusan setiap jengkal di laut saya paham sekali. Cerita ini dimulai ketika pertengahan tahun 90. Saya kenal dengan tetangga saya, Haji Astari. Saya jarang pulang, mungkin setahun paling saya ada di rumah itu 2 atau 3 bulan. Saya tinggal di Gunung Putri Bogor. Haji Astari, teman saya ini punya permasalahan yang pelik tentang tanahnya yang dirampas, banyak dirampas oleh DKI terutama ya, baik yang sudah berupa sertifikat maupun yang masih giring. Suatu hari beliau banyak berobat, kebetulan sangat dekat juga dengan saya, kehabisan untuk berobat. Disinilah saya tergerak hati saya membantu beliau, terutama untuk menolong dari beliau dari kesehatannya aja dulu. Saya banyak tuker dolar saya waktu itu. Akhirnya semua, karena sudah banyak juga, semua berkas tanah-tanah yang diurus oleh Haji Astari ini untuk mengurus haknya itu diserahkan semuanya kepada saya. Tolong Pak Teguh yang urus selanjutnya, terserah nanti gimana Pak Teguh. Saya juga bingung. Saya orang laut, sama sekali saya tidak mengerti langkah-langkah maupun apapun berkas-berkas masalah tanah ini. Tapi saya mau belajar. Pada waktu itu saya berkonsultasi dengan teman-teman satu angkatan saya yang di kepolisian, yang di hukum atau di pemerintahan. Saya banyak diberi masukan-masukan. Ini masih bisa diurus, ini masih bisa diurus, masih bisa diselesaikan. Nah, ini kemudian saya datangi DKI, karena di DKI ini tanah dari Haji Astari ini itu yang di Sumur Batu itu totalnya 12 hektar ternyata. 12 hektar itu Sumur Batu Cempaka Putih? Iya, betul sekali. Itu 12 hektar. Yang ada di tempat saya itu 5,5 hektar. Di mana itu? Sumur Batu juga? Iya, di Sumur Batu. Jadi total 12 hektar. Tapi yang diserahkan ke saya itu 5,5 hektar. 5,5 hektar itu sudah dibayar semuanya, sertifikat akan keluar, diambil alih oleh DKI. Ada SK AD 7 tahun 70 yang ditandatangani oleh Pak Ali Sadikin. Itu terkait dengan penertiban tanah di Serdang Baru, bukan di Sumur Batu. Serdang Baru. Ya, di Serdang Baru. Memang kalau kita lihat Serdang Baru kan kumuh ya. Iya. Pantas lah. Kalau di Sumur Batu tahun 70-an itu masih berupa sawah. Apanya yang mau ditertibkan? Gak jauh dari Kodam. Ya, blok Howitzer juga, tapi yang ini. Kemudian saya menulis surat kepada berbagai gubernur yang baru menanggapi pada waktu itu Pak Sutioso. Saya hormat sekali dengan beliau. Pada waktu itu saya dipanggil untuk rakor di Biro Hukum DKI. Di Biro Hukum DKI itu jelas sekali, baik surat maupun kesimpulan rakor itu menyatakan DKI salah. Dan SKAD 7 itu diselewengkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Pak Musanif. Jadi arahannya itu AD 7 itu di Serdang Batu, yang di Sumur Batu itu sebelahnya itu disikat juga. Alasannya tidak jelas, ditertibkan, pemilik tanah diberi 30%, semuanya diambil, yang 70% diambil oleh DKI. Dan yang 30% ini pun
bukan diletakkan di tempat yang sama. Jadi seenaknya sendiri DKI ini, panitia perpetakan sumur batu ini, dicetaklah itu buku perpetakan tanah itu, dijual bebas. Termasuk kita juga diberi, tapi dengan gratis 30% itu, tapi tidak jelas kemana. Tadi tanah kita di sini, tiba-tiba kita sana. Kita pertahankan tanah kita diserbu oleh pembeli yang perpetakan itu. Dan mohon maaf semuanya ini, yang dapat itu kebanyakan dari kroni-kroni DKI, dan pada waktu itu juga dari sebuah partai. Saya boleh sebutkan Golkar. Iya. Saya boleh sebutkan Golkar. Semua ancaman itu menggunakan kop surat Golkar, Poskuru, NKGR, dan lain-lain. Sebentar, Mas, itu Pak Haji Sanip ya? Astari. Pak Astari itu umurnya berapa, terus tahun berapa dia bisa memiliki lahan seluas begitu? Pak Haji Astari itu beliau mulai umur 32 tahun. 32 tahun beliau banyak ikut dengan Skogar. Beliau Dia sipil ya? sipil. Kemudian beliau ikut membangun di Cempaka Putih, dan beliau yang membangun rumah sakit Islam di Cempaka Putih. Asal muasal itu ada uang sedikit, ya, ada uang sedikit dibelikan sawah, ada uang sedikit dibelikan sawah. Jadi Di Sumur Batu, ya. Itu dimulai tahun berapa itu pergerakan dia bisa? tahun 60-an. Tahun 65-an. Umurnya dia sekarang 9 bulan. Sekarang ini 90-an ya. Oh iyalah. Tinggal di mana sekarang? Sekarang di Makam. Oh, meninggal maksudnya Oh, iya. 9 bulan dan akhirnya masih hidup. Kalau hidup, kalau sekarang tinggal di Makam. Nah, Anda Mas Samen dikasih amanah ini ketika beliau masih hidup. Saya kuasa karena Ketika beliau masih hidup. Ya, ketika beliau masih hidup Tinggal di mana waktu itu? di Gunung Putri. Enggak, beliaunya. Di Gunung Putri. Karena dikejar-kejar pada waktu itu, capek. Ada semuanya, surat-suratnya ada di saya semua. Bagaimana beliau itu jadi pesakitan, dipanggil terus oleh Pak Norman Saksono. Kalau Pangdam. Iya, pada waktu itu beliau dalam kapasitasnya sebagai Laksus memanggil beliau. Kemudian di kejaksaan, jadi yang penyerobot ini lapor di kejaksaan, beliau dipanggil-panggil. Malah beliau jadi pesakitan. Kemudian di Polda, di Komdak, ya pada waktu itu Komdak suratnya itu penuh di saya semua. Kemudian saya kurang jelas ini barisan tani ya, banyak kan yang dari Purworejo itu, banyak juga ngancam-ngancam, semuanya itu jadi kumpul semua. Barisan ini kan komun di situ, barisan tani. Saya kurang tahu persis, tapi yang ini jelas saya berhadapan dengan orangnya langsung. Orang-orangnya langsung, mereka ini yang peduli asal tanah kosong ditanemin pisang, giliran yang punya marah ditanya suratnya mana. Di mana dia? Jadi lebih galakan dia. Nah, BTI ya, barisan tani. ya akhirnya beliau mengungsi ke Gunung Putri. Gunung Putri. Tahun berapa ya? Tahun sekitar, beliau ini lahir di Gunung Putri tahun. Ini anaknya? Iya, anaknya. Yang ke-8. Yang ke-8, anaknya langsung. Yang ke-8 dari istri ketiga. Nanti daripada pertanyaannya ini saya langsung jelaskan. Iya, dari istri yang ketiga. Itulah ketika beliau sakit, ya mungkin di kampung itu. Tahun berapa waktu itu pindah ke sana, ke Gunung Putri? Ya sekitar tahun 75. Tahun 75. Wah, masih Kembali saya ini kan, kembali saya teruskan. Ketika beliau hijrah dari Sumur Batu ke Gunung Putri itu meninggalkan
ada 10 hektar juga tanahnya itu berupa sawah juga di Kelapa Gading. Ya. 10 hektar di Kelapa Gading. Itu masih rawan. Saya jelaskan itu Girit C1009 dibeli dari Departemen Perdagangan yang tadinya dipergunakan untuk rumah karyawan, tapi ditolak oleh DKI, disuruh jual ke pihak ketiga, ya Astari lah yang beli. Tapi gara-gara Sumur Batu ini semuanya hilang. Jadi 12 hektar di Sumur Batu, 10 hektar di Kelapa Gading, ada sertifikat M150 dimatikan oleh DKI, diberikan hak guna bangunan kepada PT. Lucu, jadi sertifikat hak milik nomor M150 itu dimatikan oleh DKI, oleh BPN, diberikan HGB itu kepada, ya kita sendiri tahu pemain-pemainnya di sana itu. Kemudian Haji Astari ini banyak berkecimpung juga di Angkatan Darat, banyak membantu ke TNI Angkatan Darat Haji Astari ini. Jadi Pusdik Intel Angkatan Darat di Ciumas itu yang bangun Haji Astari, pembebasannya. Angkatan Darat tidak punya uang. Kolobga dulu sebelum Sendi itu minta tolong ke Haji Astari, tolong bebasin itu dulu karena negara nggak bisa kalau masih punya rakyat kayak ini. Kalau ngumpul baru bisa. Haji Astari. Kemudian ya nggak tahu saya pada waktu itu apa yang di benak beliau. Rasanya ingin membantu Angkatan Darat aja, bukan sok-sok ingin jadi pahlawan, ingin membantu. Terlebih berapa hektar di itu? Iya. Dan untuk membebaskan tanah masyarakat di Ciumas itu, Haji Astari menggadaikan sertifikat nomor 7 di Tangerang Kota seluas 1,3 hektar. Digadaikanlah itu ke seorang Brigadir Jenderal Angkatan Darat. Sertifikat nomor 7 Ciledug, Kota Tangerang, digadaikan ke seorang Brigjen Bambang Sulario namanya. Kemudian PT-nya itu PT Kembang Wijaya Kusuma. Sertifikatnya setelah beres dari Kolagat, dari Angkatan Darat dikembalikan, pembebasannya ke Haji Astari. Haji Astari dikembalikan ke Brigjen ini. Tapi sertifikatnya yang sekarang itu oleh BPN itu distempel. Sertifikatnya bukan produk dari BPN. Jadi cuma ada sertifikat yang asli, tapi betul buku tanah semuanya itu betul bahwa ini memang miliknya Haji Astari. Tapi ketika kita minta pembaruan sertifikat itu ditolak. Mana sertifikat aslinya? Dan seumur hidup kita tidak pernah berhubungan dengan pihak ketiga kecuali Brigadir Jenderal pensiunan Bapak Bambang Sulario ini. Kembali ke itu Sumur Sumur Batu Batu. tadi. Rupanya Anda lebih tertarik dengan Sumur Batu. Baik, saya pertanyaan lagi, kira-kira di mana yang perlu dikuatkan ini? Cerita Pak Gulibatnya itu maksudnya dari Haji Astari ke Pemda DKI itu loh. Pergulatannya di sini kok bisa terpisah ini. Ada apa ini gitu? Ya sekarang kan jadi kompleks umum kan, ada Kodam juga. Berbeda yang Kodam Bukan. Itu kelas-kelas villa. Itu kalau villa itu di buku perpetakannya itu 800 ke atas, 800 meter persegi. Iya, yang Kodam. Bukan. Yang ada ini. Iya, yang Blok Intan ya. Blok Intan itu ada Taman Intan. Yang Raya Sumur Batu. Iya. Ya. Saya merasa. Ya. Ada kawan-kawan di sana. Nah, itu
asalnya Proponing Indonesia. Jadi kalau ditarik riwayatnya, riwayat tanah ini membayar pajak itu sudah dari tahun 1938 jelas. Ke Belanda jelas, ke Jepangnya jelas, ke Republik Indonesianya jelas juga, malah dirampas si Republik ini. Itu jelas-jelas dirampas itu. Tidak ada kesepakatan sama sekali. Oke. Yang kita yang sekarang yang dikatakan dilawan ya, berhadapan-hadapan itu sekarang dengan Pemda DKI. Kalau iya. soalnya Iya. yang dilakukan diupayakan sampai sekarang ini apa ya? Kalau dulu kan sudah rapat dengan biro hukumnya atau Iya. ada Saya menyatakan tetap kemarin ini tetap bersurat kepada Gubernur Anies Mas Baswedan. biar agak santai ya. Saya makan dulu. Iya. Sambil cerita. Saya agak tegang, saya memasukkan ini supaya nggak putus. Kalau saya ikut-ikutan makan nanti malah ini. Ya, silakan Pak. Jadi kita masih bersurat kepada Gubernur Anies Baswedan, tolonglah diperhatikan kami itu, dibayarlah, jangan seolah-olah nggak ada ininya, jelas riwayatnya jelas menempel hak-hak kami. Tolong diperhatikan itu, tidak dibalas sampai sekarang. Saya melalui orang-orang dekat itu kembali dinyatakan berat kita kalau kita bayar. Kalau sekarang mungkin sudah di atas 1,5 triliun itu harus bayar ke kita. Yang mana yang 1,5 triliun? Hanya sumur batu. Sumur batu ya, oke. Dengan asumsi 20 juta per meter, ya sangat murah itu. Iya murah itu. Itu sangat murah. Mungkin itu sampai Ada yang di Sumber Batu berhadapan dengan Pemda DKI. Kalau Iya. di Kelapa Gading, Kelapa Gading itu kita justru karena dikejar-kejar. dikejar-kejar oleh Ya dikejar-kejar oleh kasus di Sumur Batu. Banyak masyarakat yang merubuti. Kebetulan Haji Asari ini tinggal di Sumur Batu juga. Tinggal di Sumur Batu. Jadi banyak orang nyatronin rumahnya, akhirnya ditinggal, menenangkan diri beliau. Jadi Kelapa Gading sudah lupakan gitu. Lupa kan keselamatan nomor 1. Oke. Ya. Sekarang berarti Keselamatan kita nomor 1. Sumur Batu aja. Kita makanya yang saya buka awal Sumur Batu. Ya itu terus terang aja bukan mafia lagi. Kalau mafia masih ada strategi apa-apa, ini enggak udah diambil aja tanah masyarakat, rampok aja, rampas aja. Itu oleh DKI yang Anda sebut tadi kroni-kroni itu ya, yang 30. Bukan. Ini ide pemikirannya itu dari Pak Musyanif, Wali Kota Jakarta Pusat, menyelewengkan SK AD 7 tahun 70 Bapak Ali Sadikin ini. Yang ditata adalah Serdang Baru. Tidak termasuk itu, Serdang Baru itu kurang lebih sekitar 34 hektar yang harus ditata. Kita itu jauh, masih ada satu kampung. Baru sawah-sawah kami ini, itu berubah sawah. Zaman dulu. Iya, Yang sekarang padatnya kayak apa? ya mungkin nggak padat. Rumahnya besar-besar 800, tapi pedagang yang bikin padat, yang bikin macet jalanan, ya. Jalannya luas, rumahnya juga besar-besar, Ya. kelas villa semua 800 meter persegi luasnya. Berarti orang-orang itu beli dari siapa yang 800 meter? DKI, mereka membayar dari DKI. Oh, Ada buku perpetakan itu, Ya. Pak Agus, itu dijual oleh DKI. Anda mau memiliki di situ, beli. Jadi DKI bukan rugi kalau bayar kita. DKI sudah untung di awalnya, sudah menjual perpetakan itu. Itu dijual memang DKI yang menjual atau DKI jelas, panitia perpetakan Sumur Batu. Jadi tanah masyarakat, hak milik dipetak-petak, dijual. Berarti bukan warga merampas warga, tapi pemerintah, ini wali kota tadi ngambil punya warga, dijual kepada warga yang lain, gitu ceritanya.
ke umum. Iya ke umum, kepada Ya, umum kan. kepada umum. Jadi artinya kalau Siapa yang kita punya duit silakan membeli. betul, artinya kalau kita tegas yang dicari Pak Coy, ini sebetulnya pemerintah yang ngambil tanahnya warga. Iya, betul. Berarti sekarang kalau yang harus bayar pemerintah kan? Pemerintah sudah untung di awal dengan menjual Iya. perpetakan, buku perpetakan itu. Wajar mereka kalau harus bayar kepada kami sekarang ini. Bukannya mereka hanya bertanggung Dan jawab. bukti-bukti kepemilikan itu ada. Oh jelas, di rapornya juga sudah kita DKI juga mengakui, hanya karena tidak punya buat membayar kita ya. Mas Dian yang cerita Mas Dian. Ya, Kalau begini ceritanya. Iya. Sekarang Mas Dian. jadi sebelum permasalahan tanah Haji itu, saya masih kecil. Jadi yang jelas tahu kronologisnya ya Pak Teguh, karena Pak Teguh udah sama-sama mendampingi bapak saya. Jadi lebih detail lagi tuh. Tapi kalau Saya masih kecil, masih jupirin lah gitu. enggak dulu waktu Bapak sadar Pak Dian lihat Pak Astari itu dari usia Pak Dian berapa sampai ke berapa? Ini kan Pak Coy itu pengen lihat juga bagaimana penderitaannya Pak Astari. Sebetulnya beliau berniat baik, orang baik, punya tanah, tapi diperlakukan seperti itu. Pak Dian kan sebagai anaknya bisa cerita kan? Gimana? Mungkin saya dekat dengan bapak itu pas mulai SMA. Oke. Dari SMA saya sering nyupirin, Heeh. sering antar-antar ke sana sini gitu kan, sampai lulus kuliah dan sampai almarhum gitu kan. Iya. Ceritanya Bapak gimana waktu? Ceritanya bapak ini kalau masalah yang pertanahan sumber batu ini semua bisa diserahkan ke Pak Teguh gitu kan. Oke. Tapi selain itu juga mungkin ada yang kecil-kecil lah ya Hmm. yang dilaksanakan bapak saya. Di situ juga banyak ketipu juga gitu. Jadi punya proyek waktu itu di daerah Bekasi tahun 2006 itu rencananya mau kerjasama, pembebasan mau kerjasama gitu kan. Tapi itu ternyata banyak permainan juga, banyak mafia juga di sana. Batunya. Gitu. Jadi ya dari permasalahan itu akhirnya ada banyak dibantu juga sama Pak Teguh gitu kan. Jadi balik lagi semua permasalahan tanah itu akhirnya diselesaikan oleh Pak Teguh semua. Pak Astari nggak pernah, almarhum nggak pernah ngeluh Pak Dian. Ini kok begini amat gitu kan? Iya kan Pak Coy? Terus ini saya beli bener kok tiba-tiba begini amat gitu, orang main ngambil apa gitu. Ya, Atau dia marah juga, ini pemerintah apa gitu, gimana? jadi karena kakak saya itu banyak kan perempuan ya Pak. Oke. Jadi bapak itu cuma ya bisa cerita aja, tapi anak-anak nggak bisa ada yang menyelesaikan. Tapi setelah bertemu dengan Pak Teguh, kebukalah semua gitu permasalahan ini. Cerita apa? Ya dulu bapak punya tanah di sini tapi nggak bisa menyelesaikan. Bapak punya tanah di sini udah diambil orang gitu. Jadi nggak ada yang bisa selesai. Ya alhamdulillah setelah bertemu dengan Pak Teguh ini mulai satu-satu terbuka masalahnya. Kan saya dengar juga Pak Teguh pernah cerita tiba-tiba ada orang datang ngasih duit, nih tanahnya di sini saya bayar katanya. Ya, Iya kan, itu kan artinya kalau dari kacamata saya Pak Dian, Pak Teguh, Pak Astari ini orang baik. Iya. Tetapi ada yang menzalimi yang dulu kita nggak ngerti, kan gitu akhirnya ya. Nggak ngerti itu dalam arti jalannya gimana sih gitu kan nyelesainnya. ya itu salah satu di Jalan Intan, gitu kan, salah satu kapling namanya Pak Huta Galung. Dia datang ke rumah, cari-cari namanya Haji Astari, karena dia mau balik nama nggak bisa. Di wali kota itu kapling itu masih atas nama Haji Astari semua. Gitu. Jadi salah satu itu dia mau balik nama, akhirnya dia datang ke rumah, Iya. langsung kasih uang aja. Pak Haji, saya butuh tantangan Pak Haji, ini saya kasih uang 100 juta. Gitu. Orang tua saya kan jadi bingung juga, nggak pernah tahu tanahnya yang mana gitu kan. Tiba-tiba ada yang sodorkan uang, suruh tanda tangan, akhirnya tanda tangan. Ternyata kapling itu luasnya ya lumayan lah. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2000-an. Nah, Tahun 2001. dengan ada ini kan Pak Teguh ini berniat baik. Iya. Tapi Bapak pernah nerima juga uang dari tanahnya kan?
Yang seperti barusan itu. Yang barusan itu kan kasih 100 juta. Maksud saya gini, apakah itu terdata dengan rapi juga sehingga nanti, dan Pak Teguh kan pasti udah jalan jauh juga nih kan berapa tahun. Itu jangan sampai misalnya kalau dari sisi saya nih, yang udah bayar nanti minta lagi gitu atau gimana ininya? Jadi waktu itu kan kita mau carinya per coupling. Bapak Iya. itu minta tolongnya per coupling. Iya. Nah memang di wali kota itu masih atas nama Haji Astari, ada beberapa masih atas nama Haji Astari. Cuma kita tidak bisa mengambil hak kita. Iya. Gitu. Nah setelah kita bertemu dengan orang wali kota, Iya. kita turun ke lapangan, gitu kan, mengecek langsung terjun ke lapangan, kita banyak bentrok, lalu kita dimaki-maki, gitu. Ternyata salah satu penghuni tanah tersebut anggota DPRD, DKI, sampai orang wali kotanya itu nangis-nangis, aduh Pak Haji, saya nggak sanggup ya kalau begini caranya, mati saya katanya, habis saya katanya. Namanya waktu itu Pak Tarigan, orang wali kota Jakarta Pusat itu. Berarti kan ini sebenarnya wali kotanya sendiri mengakui punyanya Pak Astari kan? Iya, Tapi kita tidak Biro bisa Hukum mengambil. menyatakan bahwa Biro Hukumnya menyatakan bahwa ini milik Haji Astari Iya, gitu. iya. Dan kalau tidak main belakang, sampai detik ini pun nggak akan bisa tanah di situ disertifikatkan. Oh berarti ini ada cerita main belakang. Ada main belakang. Gimana main belakangnya? Ya terbukti di atas tanah tersebut yang sudah ada beberapa ratus rumah lah, ada 1-2 yang bisa gold sertifikat. Ada yang gold sertifikat, tapi kalau melalui prosedur yang resmi tidak bisa. Oke, berarti Pak Teguh yakin sekarang di situ masih banyak yang belum bersertifikat. Aku yakin. Hanya beberapa yang sudah bersertifikat. Iya. Iya. Dan yang tidak bersertifikat itu membuktikan bahwa itu memang Haji Astari. Iya. Beberapa kali Pak RW di sana, Pak Teguh, boleh nggak saya membayar? Karena Pak RW-nya sangat terhormat di sana ya. Iya. Dan saya tinggalin ini, kayaknya masih nama Haji Astari. Berapa Pak RW yang mau? Saya bilang saya enggak. Karena ini sudah saya klaim, ya kan? Iya. Saya pingin kalau ini pengen DKI yang menyelesaikan. Terlalu banyak, hampir di sana itu tidak bisa. Banyak rumah-rumah yang ditinggalkan kosong. Tapi kalau DKI hanya memberi solusi, silakan gugat satu persatu rumah di sana ya, terlalu lemah kita, terlalu capek. Nggak mungkin. Berurusan dengan orang banyak. Bayangan Pak Teguh solusinya seperti apa? Kalau kita kan ada data Ya, KMPI. DKI itu dengan kartu perpetakan itu dijual, DKI kan dapat duit. Ya sekarang kita minta duit itu. DKI pada tahun 70-an udah untung banyak dari menjual kafling-kafling tanah kami tersebut. Ya kan tahun 70-an. Nah sekarang ini saya sendiri sudah lebih dari 20 tahun ngurus tanah ini. Ya kalau nggak dihargain apa ya, kembalikan aja tanah. Kalau hasil kerja, hasil ini kita semuanya, jadi kembalikanlah tanahnya itu. Saya tidak harus uang, saya dikembalikan tanah itu dimanapun, asal seimbang. Ya, saya sudah ikhlas, rela demi kemajuan DKI ini. Saya tidak harus merubuhkan apa yang sudah dibangun di situ. Tapi saya mohon yang bermartabat tidak menawar-nawar dengan saya dengan harga-harga yang nggak jelas. Nanti kejadian sumber waras terulang lagi. Saya di gini-gini tidak ada kejelasan, besarnya segini, tiba-tiba nanti seperti itu. Saya nggak apa-apa, yang sudah dibangun nggak usah dirubuhkan. Pernah nggak ke proses peradilan ini dibawa ke ranah? Saya tidak pernah membawa ini. Saya tahu nasib saya, karena ini pun juga begitu. Ini saya sudah menang di pengadilan. Iya, BPN tidak mau.
BPN tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Masih diinikan juga. Ada peraturan BPN Perkaban, saya lupa nomornya waktu itu, Pak Dewi Winyoto juga yang ada tadi, bahwa BPN boleh melakukan perlawanan hukum. Nah itu yang berat itu. Apapun putusan hukum apa boleh BPN melawan dengan cara apapun. Jadi sia-sia kita ini. Apapun yang kita upayakan tidak akan pernah berhasil kalau BPN masih menggunakan cara-cara seperti itu. Kalau DKI-nya kan udah ngaku bahwa ini tanahnya Pak Astari. Tadi Iya, kan. makanya kita tidak melibatkan pihak-pihak lain. Kita berhadapan dengan DKI. Kita menyadarkan. Saya sendiri sudah menghadapi 4 gubernur. Ya. Saya berusaha menyadarkan ini loh, kembalikan. Terus kenapa BPN tadi ada itu, Pak? Enggak, tadi ada ininya, ada pertanyaan dari beliau, sudah pernah nggak ke peradilan? Iya. Melalui mekanisme peradilan. Saya banyak sekali kecewa dengan peradilan di Indonesia. Saya banyak kecewa. Saya tidak menempuh ini, saya dengan sabarnya saya kawal ini melalui jalan persuasif, rapat dengan DKI. Karena ini pemerintah nggak akan bangkrut, nggak akan. Kalau dengan PT saya upayakan ke pengadilan. Kalau pemerintah ini kan nggak akan pernah sampai bangkrut. Saya mungkin nanti kalau saya mangkat, pasti anak-anak saya, turunan Haji Astari masih mengupayakan ini. Kecuali Republik ini bangkrut. Kalau PT saya juga saya akan mengupayakan di pengadilan. Tapi sama juga. Saya tuh masih bingung gini, Pak. Ini kan DKI-nya udah mengakui bahwa ini tanah milik Pak Astari. Iya. Nah, terus saya belum punya informasi cukup kenapa BPN menggugat. Bukan. Ini lain kasus. Oke. Makanya Clear kalau gitu clear. Berarti cerita Sumur Batu ini berhadapan head to head sama DKI ya? Ya, kalau dengan PT ada masa tenggang waktunya ya kan. Ya. PT ini bisa dibangkrutkan, bisa diinikan. Saya akan berusaha dengan cepat melalui jalur pengadilan. Tapi kalau DKI ini mungkin sepanjang Republik ini berdiri ya, saya akan terus saja. Sampai salah satu gubernur ada yang sadar. Saya selalu ketika ganti gubernur, saya selalu menulis surat. Saya Pak Fauzi Bowo, saya didampingi oleh Pak Edi Nalapraya juga, ketemu dengan beliau di Hotel Akasia. Beliau juga janji menyelesaikan. Jadi Pak Fauzi Bowo nggak beres. Setelah itu ganti. Saya hanya menaruh rasa hormat saya yang setinggi-tingginya pada Bapak Sutioso. Selain itu gubernur nggak akan saya masih didudukan sebagai pemilik atau kuasanya. Saya diundang secara formal, jadi saya hanya bersurat kepada Pak Sutioso, beliau mendisposisikan kepada Pak Fauzi Bowo kepada Biro Hukum. Saya hanya sekali-sekalinya, hanya seorang gubernur yang mendudukan. Mas Dian, selain Anda ada lagi nggak